dipersembahkan oleh Kembali di CEO Talk, kita masih bersama CEO Danamas, Dani Liharja. Pak Dani, ini kalau kita bicara soal modal awal, ini tadi sempat disebutkan bahwa ini awalnya memang di bawah holdingnya Sinarmas. Ini keseluruhan modalnya memang dari Sinarmas atau bagaimana? Ya, memang dulu pemegang saham kita ini hanya Sinarmas Multi Arta Tbk, Pak. Kemudian beberapa bulan kemudian lah ada investor sebagai pemegang saham juga. Di tahun yang sama 2016 Di tahun atau 2017, Pak. di tahun berikutnya 2017. Oke. Tahun berikutnya. Itu setelah Danamas mendapatkan izin dari OJK, sudah ada. Pada waktu itu baru terdaftar. Baru terdaftar. Baru terdaftar. Nah, kemudian waktu sudah punya izin baru dilakukan eksekusinya. Eksekusinya. Eksekusinya dari pihak asing. Dengan nilai valuasi saham yang Pada waktu itu sepertiga sahamnya Danamas itu dibayar oleh Itochu Jepang itu 50 juta dolar, Pak. 50 juta dolar. 50 juta dolar. Oke. Itu berarti peningkatannya sudah berlipat-lipat dari modal awal sebetulnya, dari nilai Ya, harga sahamnya. pada waktu itu ya satu lembar saham kita kan 1 juta. Nah, waktu itu nilainya sudah 139 juta. 139. Satu lembarnya. Oke. Pada waktu Baik. itu. Baik, dalam 1 tahun itu perkembangannya sudah sampai segitu ya? Iya, betul. Luar biasa itu sebetulnya Pak Dani. Terima kasih, Pak. Nah, dengan masuknya Itochu itu, apakah juga terus bisnis Danamas secara keseluruhan juga berubah? Atau sebetulnya ini sedang menjalankan rencana-rencana awal dan terus berprogres? Ya, yang benar ya, dengan masuknya partner asing ini, itu cuma menunjukkan bahwa ini adalah usaha yang benar. Oke. Nah, usaha yang benar dan mungkin punya visi, misi dan pandangan ke depan yang sama tentang industri fintech. Oke, dan dipercaya ini akan berkembang kan? Betul. Makanya nilai sahamnya juga Betul, itu Pak. devaluasinya luar biasa. Iya. Nah, kalau kita bicara soal pemodal dan peminjam di Danamas, ini karakternya seperti apa sebetulnya Pak Dani? Sebetulnya karakter pemodal kita ini ya bukan orang yang pengen terima bunga besar, juga enggak. Tapi? Karena kan imbal hasil yang didapat memang lebih tinggi dari instrumen konvensional, lebih tinggi, Oke. lebih tinggi dari tabungan, Menabung, lebih oke. tinggi dari deposito, tapi tidak tinggi banget, tidak gitu. Jadi ya lebih tinggi sedikit karena resikonya kan sebenarnya ditanggung oleh pemodal itu sendiri. Nah, ini dia. Ini kan jadi menarik ketika pemodal itu dia memasukkan dananya untuk diberikan kepada peminjam, Iya. dia yang menentukan Siapa yang meminjam dan berapa jumlah imbal hasil yang dia inginkan. Dan kalau misalkan terjadi, kan kalau di perbankan ada NPL misalkan, Iya. ada kredit macet seperti Iya. itu, pemodal juga yang akan menanggung. Betul. Nah, cuma bedanya pemodal ini sudah melindungi dirinya dengan asuransi. Oh, ketika dia memberikan Pinjaman. pinjaman, sebetulnya itu juga ada asuransi. Asuransinya. Oh, oke. Jadi uangnya pada saat peminjam ini gagal bayar, pada waktu atau jeda waktu tertentu, asuransi kita akan mengembalikan modalnya itu. Oh, oke. Tapi Ini dengan membayar premi. dengan membayar premi. Iya. Ini dengan tanda kutip artinya sebetulnya aman sebetulnya Aman. modal yang ditempatkan ya. Gitu. Nah, ini kalau saya tidak salah saya baca di websitenya juga. Ini adalah untuk usaha-usaha produktif. Betul. Hanya untuk usaha-usaah produktif. Hanya untuk usaha produktif, Pak. Bukan untuk konsumtif. Sekarang ada. Sekarang ada juga. Sekarang Oke. ada. Artinya paling banyak sekarang ini untuk Usaha produktif, produktif. tapi yang untuk konsumtif juga. Juga ada. Jadi gini, sebenarnya konsep kita ini ingin memajukan usaha-usaha produktif. Oke. Tapi si pengusaha ini kadang-kadang juga memerlukan pinjaman untuk konsumtifnya. Oke. Jadi tidak direct orang ini langsung pinjam konsumtif, tidak. Artinya bukan sembarangan orang juga bisa Tidak, untuk iya. pinjaman Betul. namanya cash loan seperti Iya. itu ya. Oke. Nah, ini mereka siapa aja sebetulnya Pak? Saat ini peminjam kita tuh dari para pedagang pulsa, Pak. Pedagang pulsa. Itu Kemudian jumlahnya banyak sekali pedagang pulsa itu. kita baru punya 129.000. Kemudian petani, Pak. Petani. Petani. Saat Oke. ini baru petani jagung. Oke. Kemudian peternak. Peternak juga. Peternak. Oke. Peternak ini ada 3, ada pembesaran dari ayam kecil jadi ayam besar, ayam pedaging lah. Kemudian ada ya petelur. Oke. Dan ada yang membibitkan. Oke.
Oke, Jadi, ini 3 karakter usaha produktif yang sekarang yang sekarang ada. dibiayai ya. Iya. Oke, nah dari ketiga ini yang paling besar kontribusinya terhadap revenue ya, Pak? Pedagang pulsa, Pak. Pedagang pulsa. Pedagang pulsa. Oke. Karena- Itu karena jumlahnya paling besar kah atau karena Repeatnya. repeatnya itu? Betul. Oh, Karena oke. repeatnya cepat. Oke. Hanya 3 itu atau sebetulnya ada channel lain yang sebetulnya diusahakan sama? Ada. Nah, untuk pengusaha yang agak menengah sedikit, kita juga punya invoice financing. Jadi misalnya kalau Bapak punya satu pekerjaan ke perusahaan dan punya tagihan, dan kebetulan hari ini perlu pendanaan karena tagihan ini belum jatuh tempo, itu juga boleh mengajukan pinjaman ke Danamas. Oh, oke. Ini apa namanya? Layanan barunya Danamas atau Dari sebetulnya- dulu sudah ada Dari dulu invoice sudah ada? financing, dan ini Oke. skalanya di bawah 500 juta. Di bawah 500 juta. Oke, tadi ada apa namanya? Invoice financing, terus ada petani pinjaman langsung ya. Boleh disebut sebagai pinjaman langsung? Tidak, itu juga petani ini pinjam, nanti uangnya ke pembina. Ke pembina, oke. Pembina yang menyediakan sarana dan prasarana untuk Oke. pertaniannya. Ada kerjasama dengan marketplace mungkin? Belum, Pak. Belum. Marketplace belum. Kalau nggak salah juga ada reksadana. Kalau saya Itu lihat di lain, website. Pak. Itu lain lagi. Jadi yang ada di Danamas ini kita bagi 2. Ada segmen untuk peminjam, Oke. ada segmen untuk pemodal. Oh, Nah, oke. jadi untuk para pemodal ini kita bekerja sama, Danamas ini di apps ini macam-macam kita kerjasama. Jadi kalau misalnya pemodal ini belum dapat kesempatan untuk memberikan uangnya kepada peminjam, boleh juga itu kita kenalkan ke aset manajemen Sinarmas, Oh, gitu oke, loh. oke, Jadi ini oke. segmennya yang ini pemodal. Lebih kepada pemodal. Iya. Nah, ini kan menarik sebetulnya. Ada semacam anggapan, karena Pak Dhani juga pernah di perbankan, Ya. ada semacam anggapan bahwa kenapa usaha kecil itu mungkin kurang dulu ya mungkin ya, kurang sekali mendapatkan modal Ya. karena resikonya tinggi. Ya, Betul seperti itu. betul. Bukankah artinya sampai sekarang resiko itu tidak berubah, tetap Betul. tinggi? Betul. Betul, Pak. Resiko UMKM itu tinggi karena kebanyakan pinjaman ini diberikan ke pelakunya. Oke. Nah, pada saat diberikan ke pelakunya, menurut analisa di kita itu tidak digunakan untuk dagang. Nah, Oke. tapi begitu melalui fintech, waktu dia pinjam, nah uang ini dia jelas dia mau beli barangnya apa, itu yang kita berikan. Oh, dan itu memang salah satu cara untuk mengurangi risikonya tadi. Bukan mengurangi aja, Pak, hampir meniadakan itu. Hampir meniadakan. Hampir meniadakan, karena biar bagaimanapun harus ada effort untuk dagang. Oh, gitu. oke. Begitu dagang kan dia, kebanyakan kan pelaku UMKM ini dagang bersama keluarganya, Pak. Oh, oke. Di kita ini persyaratannya harus sudah menikah dan usaha 2 tahun. Oke. Jadi paling nggak waktu barang itu datang, istri atau suaminya kan tahu ini dagangan gitu. Jadi jangan dipakai yang nggak benar. Oke. Nah, itu sampai menghilangkan risiko. Hampir, Tapi tetap ada. tetap ada. Ada yang kredit macet. Bukan kredit macet. Istilahnya atau? Kalau di tempat kita ini gagal bayar, Pak. Gagal bayar. Oke. Gagal Tetap bayar. ada itu? Tetap ada. Sampai berapa persen? TKB di kita itu tingkat keberhasilannya 99, Nah, cuman yang gagal bayar ini bukan dari pelakunya, tapi yang mengkolek uangnya yang lari. Oh, oke. Tetap, tapi di tempat kita disebutnya tetap ini kan Gagal gagal bayar. bayar. Oke. Padahal dia tuh nggak gagal. gitu. Oke. Sebetulnya bagi peminjamnya itu dia sebetulnya telah Bayar. melunasi kewajibannya. Iya. Oke. Nah, itu kalau kejadian seperti itu solusinya gimana? Nah, pembinanya yang tanggung jawab, Pak. Pembinanya yang Ya, tanggung karena jawab. asuransi nggak mau ganti, karena sebenarnya orang ini tidak gagal bayar. Oke, baik. Gitu. Jadi pembinanya yang harus bertanggung Iya. jawab di situ. Pada ini kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. CEO Talk masih akan kembali.